Ahmad Syaroni, dia bilang hakim brengsek dan biadab. Aduh Pak Roni, kemana aja kita udah tahu dari dulu. Tidak bisa mencegah keputusan ini karena kurangnya keviralan dari kasusnya si Ronald ini. Kasban ya, astagfirullahaladzim. Putuskan karena mengakibatkan meninggal tuh gara-gara alkohol. Ini tuh meninggal bukan karena kecelakaan, guys. Meninggal itu karena kebanyakan minum alkohol. Waduh, Andini yang banyak minum alkohol, hakimnya yang mabok. Waduh, lindesan mobil ya gitu. Ah, ban mobil sama si Ronald ini nggak ada bedanya. Itu siapa yang bisa bedain? Kamu tahu dari mana kalau itu remuk karena bekas ban? Tahu dari mana kamu dia dilindes? Siapa tahu itu Ronald lagi guling-guling tuh. Sampai 8 miliar rupiah di kalian. Selain kira-kira duit, apa sih pertimbangan Pak Hakim itu untuk membebaskan Ronald ini? Menurut Let's Go, nggak ada ya. Emang duit, kayaknya ya. Hakim brengsek, biadab, dan berdebah kasus Ronald. Kabarnya dapat puluhan miliar. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go sekarang minta tolong buat teman-teman netizen dan sobat-sobat Let's Go, karena Let's Go juga dimintain tolong. Itu untuk membahas kasus ini ya, membahas kasus si Ronald, rombongan anak nakal yang kemarin itu bebas setelah menghabisi pacarnya yang bernama Andini, guys. Nah, dimana kita tahu bahwa si Ronald ini itu anak orang kaya yang akan menjadi miskin. Karena habis duitnya buat nyogok hakim. Ini pertanyaannya gitu. Apa habis duitnya? Nah, jadi saking keselnya Komisi 3 DPR RI, bahkan Ahmad Syaroni yang juga menjabat Dewan Perwakilan Rakyat, itu kesel banget. Sampai dia bilang hakim brengsek dan biadab. Aduh Pak Roni, kemana aja kita udah tahu dari dulu. Jadi ini diminta bahkan sama keluarganya Andini dan juga sama kuasa hukumnya buat memviralkan kasus ini. Nah, jadi mereka bilang kemarin mereka tidak bisa mencegah keputusan ini karena kurangnya keviralan dari kasusnya si Ronald ini. Nah, ternyata guys, netizen secara kita tidak sadari segitu besar powernya. Sampai-sampai hakim ini mengira kasus ini tuh udah nggak viral, makanya dibebasin gitu. Ada dugaan seperti itu guys. Jadi kita bahas aja dulu kemarahan terhadap hakim biadab ini. Ya panitia nggak ada tuh. Nah, nggak bisa digedein tuh. Bekas ban ya, astagfirullahaladzim. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas ban. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal tuh gara-gara alkohol. Iya. Itu yang saya kejar sebenarnya. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Hakim brengsek. Nah, guys, Ahmad Syaroni bilang beberapa kali hakim biadab, hakim brengsek gitu. Karena hakim ini membebaskan si Ronald ini dengan membuat putusan bahwa si Andini ini tuh meninggal bukan karena kecelakaan, guys. Meninggal itu karena kebanyakan minum alkohol. Waduh, Andini yang banyak minum alkohol, hakimnya yang mabok. Waduh, bagaimana ini, guys? Jadi di sini kita melihat bahwa foto dari Andini ini juga mendapati ada fotonya penganiayaan gitu. Karena putusan hakim mengatakan Andini ini meninggal karena kebanyakan alkohol. Padahal yang mabuk dia ya. Padahal yang menyebabkan meninggalnya Andini ini adalah pendarahan hebat terjadi di hati, di perut gitu. Itu disebabkan oleh tendangan maut si Ronald brengsek ini dan juga lindesan mobil ya gitu. Ah, ban mobil sama si Ronald ini nggak ada bedanya. Itu siapa yang bisa bedain? Tidak bisa membedakan gitu. Mana ban mobil yang benar Ronald ini? Jadi kenapa dia bisa bebas? Karena bapaknya tuh orang tajir anak berduit gitu. Dan profil ayahnya adalah DPR RI Edward Tanur. Satu gedung sama Pak Roni ini kayaknya. Bapak nggak mau keplak kepala bapaknya aja. Ini gimana nih Pak? Kan satu gedung ceritanya. Dan sampai perwakilan kuasa hukumnya ini diundang ke Dr. Richard, ke Sumargo, ke mana-mana lah. Dan dia memang mengatakan, ini banyak banget putusan hakim yang aneh. Sampai pertanyaannya aneh-aneh gitu. Tahu dari mana kamu Andini itu dilindes mobil gitu? Buset. Ini ngeselin kan guys? Ya. Tapi CCTV komplit semuanya. Komplit. CCTV komplit, Saksi komplit. saksi komplit, Iya. Hasil visum ada. hasil visum ada. Visum et repertum ada. Berarti Mereka keberatan terhadap penerapan pasal penganiayaan dan pasal pembunuhan. Mereka ingin ini diterapkan pasal undang-undang lalu lintas tentang kecelakaan. Nah itu guys, jadi di pengadilan ini mereka tuh keberatan bahwa pasal ini tuh dianggap pasal pembunuhan dan penganiayaan. Lebih pengen digunakan pasal
undang-undang kecelakaan lalu lintas. Mungkin kayak Gaga Muhammad itu ya. Gaga Muhammad kan udah bebas sekarang ya, walaupun dia kayak apa sekarang dia. Jadi tim lawan ini memang ingin menggunakan undang-undang gitu. Jadi memang cari celah di mana hukum-hukum kita tuh hukum-hukum daun kelor kan ya gitu. Bahkan semua di sini lebih lengkap daripada kasus Vina, guys. CCTV ada, CCTV lift di mana ditendang dan dipukul dengan menggunakan botol tequila gitu. Lalu CCTV di apartemen yang di mana si Andini juga dilindas dan si Ronald ini tertawa setelah menganiaya si Andini, dia tertawa gitu. Kemudian video di mana dia menangis dan pura-pura untuk memberikan pertolongan pertama terhadap Andini, yang di mana dia memberikan nafas buatan, itu kan juga manipulatif ya. Itu lebih parah daripada kasus manapun yang pernah Let's Go bahas itu. Dari kasus Sambo pun menurut Let's Go ini lebih parah gitu. Bayangin guys, CCTV komplit, saksi komplit, nah doa-doa, dorongan amplop, itu yang paling komplit lah. Makanya bisa bebas lah. Jadi pada saat itu memang kondisivitas media tidak terlalu ramai seperti sebelumnya. Iya. Artinya tidak banyak. Ada pertanyaan-pertanyaan hakim yang menurut saya itu mengarah di luar dari substansi keahliannya. Contohnya, kamu tahu dari mana kalau itu remuk karena bekas ban gitu? Karena apa? Karena terlindas. Itu kan tidak sesuai gitu. Karena dia bukan saksi fakta di kejadian, dia ahli forensik yang menjelaskan adanya pendarahan di lambung, di hati, dan di dada karena kekerasan benda tumpul. Karena memang ada bekas ban di sininya korban, itu ada bekas ban. Itu kita bilang ini bisa jadi siapa tahu ini bukan karena ban. Nah, itu buktinya pertimbangan hakim begitu. Oh, dikatakan seperti itu. Pertimbangan hakim bahwasanya ini tidak ada cukup bukti yang menunjukkan kalau dia itu meninggal karena dilindas ban. Nah, itu juga kejanggalan hakim yang diduga dari pihaknya Andini ya. Bahkan pernyataan dan pertanyaan hakim ini aneh. Ada dokter forensik yang menjelaskan bagaimana kematian dari Andini ini. Dia menjelaskan bagaimana pendarahan di usus dan di organ-organ dalam. Namun hakim ini bertanya, tahu dari mana kamu Andini ini terlindas gitu? Bahkan bukti sudah ada, yaitu bagian bekas ban di luar ya, bukan di dalam, di luar tubuh Andini. Kan hakim bertanya, tahu dari mana kamu dia dilindas? Siapa tahu itu Ronald lagi guling-guling tuh. Nih, hakim gimana sih? Nih, udah ada bekas ban, tapi dia nanya, tahu dari mana ini dilindas pakai ban mobil gitu. Berarti kan hakim tidak mempercayai bukti yang sudah jelas gitu. Bukti sejelas itu, bekas ban gitu. Itu ada di foto, ada di mayat korban. Bahkan si sang hakim itu tidak percaya akan hal itu. Dan di sini juga kita dengar dia tadi bilang, pada saat tersebut, media-media itu nggak terlalu ramai seperti sebelumnya. Nah, jadi kan dia juga menyadari bahwa kasus itu nggak seramai kasus Vina ini, jadi makanya hakim itu bisa seenak jidat gitu. Dan memang hakim ini yang adalah Hakim Damanik itu hartanya tuh luar biasa guys. Harta kekayaannya itu sampai 8 miliar rupiah, dimana sangat jomplang banget dengan harta Eman Sulaiman ya, yang kemarin itu kasusnya Saka Tatal dan juga Peggy Setiawan ya, dimana hakim jujur dan hakim jurang itu. Dia 8 miliar guys gitu dari KPK ya, yang dilaporkan, yang nggak dilaporkan kita nggak tahu ya. PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Namanya silaturahmi. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ininya PT itu teman saya sama oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana tuh? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Siap Pak, makasih Pak Damanik. Nah, jadi sampai dia tuh ditanya wartawan kan, bagaimana putusan kemarin Pak? Tanya ke Humas gitu. Itu semua ada di pertimbangan. Lah kok malah nanya ke Humas? Yang memutuskan itu kan Pak Hakim. Kok ditanya ke Humas? Ini kan aneh bin ajaib ya. Ini apakah Hakim Damanik ini sudah ketar-ketir, tersabar petir gitu, panas dingin di bawah pohon beringin? Jadi dia ditanya wartawan, dia kabur tentang putusannya, dia bilang tanya ke Humas. Nah, menurut Let's Go malah Let's Go berpikir sebaliknya nih guys. Ketika dia kabur suruh kita tanya ke Humas, Let's Go malah ngerasa dan mencurigai dan menduga bahwa Humas ini juga terlibat. Tanya ke Humas, saya udah bagi kok. Begitu ya, ini pertanyaan kita ya gitu. Pertanyaan kita ya gitu. Kalau memang ada dorongan-dorongan amplop, nah apakah Humas ini termaksud dalam timnya Pak Hakim ini gitu. Karena Pak Hakim tidak berani untuk memberikan pertimbangan apa yang dia buat untuk membebaskan si Ronald ini. Menurut kalian, selain kira-kira duit, apa sih pertimbangan Pak Hakim itu untuk membebaskan Ronald ini? Nah, apa menurut kalian?
Menurut Let's Go, nggak ada ya. Emang duit. Kayaknya ya. Kayaknya nih, soalnya udah nggak masuk akal nih. Bukti ada, CCTV ada, semua lengkap ada, ya lah satu-satunya ya itulah gitu. Apalagi dong. Tapi, analisa gembel Let's Go ya. Karena hakim-hakim ini, itu ngerasa kasusnya itu udah nggak viral lagi. Jadi kasusnya si Ronald ini, itu udah nggak viral. Apalagi ketutupan sama kasus Vina. Nah, jadi mungkin ini kesempatan bagi dia untuk membebaskan secara tanda kutip diam-diam gitu loh. Membebaskan diam-diam, ya nggak taunya viral lagi gitu. Jadi kan dia ngerasa, oh ini kasus kayaknya kalau Ronald dibebasin, nggak ada yang beritain nih. Kalau media-media beritain juga mungkin media-media konvensional gitu. YouTuber, TikToker juga nggak bakal rame, bebasin aja kali ya gitu. Mungkin kayak gitu ya dugaannya ya. Jadi setelah dibebaskan, nah ternyata viral. Salah langkah lah dia, ketar-ketir lah dia. Nah makanya dia meminta humas. Ya memang hakim kita bisa mengatakan dia memang brengsek dan biadab. Jadi sekarang hakim-hakim yang kemarin ikutan itu udah dilaporin ke KPK ya guys ya gitu. Menurut Let's Go, tindakan hakim ini memang sudah benar. Benar-benar brengsek. Benar-benar berdebah ya. Hakimnya ini memang perlu dihakimi guys. Nah, jadi Ahmad Syahroni pun dia menurut Let's Go mungkin akan mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau Kang Deddy di politisi atau tokoh masyarakat mengawal kasus Vina, bagus banget nih kalau misalnya Ahmad Syahroni mengawal kasus si Ronald ini. Nah, jadi kita sangat terbantu dengan orang-orang yang dan wakil-wakil rakyat yang memberikan waktunya serta atensinya untuk kasus-kasus kriminal seperti ini gitu. Jadi menurut Let's Go, apapun kepentingannya, ini sangat berdampak baik masyarakat ya. Jadi kali ini kita bahas tentang masalah ini dulu ya, karena ini diminta bantuan oleh Andini ya gitu. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah support Let's Go dari Sri Wahyu 818. Thanks. Terima kasih banyak Sri Wahyu 818. Dari Coffee Go Cikarang. Aduh, promosi Coffee Go Cikarang mantap. Kalian yang mau minum kopi di Cikarang, mampir ke Coffee Go. Ini ngomongin masalah Rudiana, Kapolri Om Sigit coba aja Ibtu Rudiana ngopi-ngopi, pasti kelar ini kasus. Masa udah ditraktir kopi masih zong juga. Loh. Kalau bisa sih diajak ngopi-ngopi sama bapaknya Mirna ya. Biar kasusnya ya gitu lah. Loh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport dan memberikan tipsnya untuk Let's Go. Bagi teman-teman yang suka sama video ini dan memberikan support lebih, bisa lewat link di bawah atau lewat super thanks di YouTube. Nah, itu dia singkat dari kasus ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.